Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 6 yang beranggotakan Anugrah Nanda Adiguna, Putri Ardina, dan saya sendiri Zuriati Ardila Savitri. Kami akan membahas tentang bentuk normal dari Chomsky. Bentuk normal Chomsky dapat dituliskan G, VT, VN, S, dan Q. Yaitu VT adalah himpunan simbol-simbol terminal, VN himpunan simbol-simbol non-terminal, S yaitu merupakan VN atau simbol awal, Q adalah himpunan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Ardina. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua contoh tata bahasa hierarki Chomsky, yaitu regular dan CFG atau bebas konteks. Baik, langsung saja. Dalam hierarki Chomsky ada 4 tata bahasa. Di antaranya itu adalah regular. Dalam pendeklarasian reguler ini terdiri dari alfa dan beta, yang mana alfanya itu memiliki sebuah simbol Vn atau non-terminal, dan betanya itu maksimal memiliki satu simbol Vn dengan posisi paling kanan. Nah, di sini sebagai contoh, kita lihat di sini ada beberapa contoh. T ini merupakan pendeklarasian dari alfa, dan bagian kanan ini merupakan pendeklarasian dari beta. Nah, pada contoh ini dapat kita lihat bahwa pada betanya itu ada dua buah variabel dengan simbol terminal atau Ft, dan satu variabel dengan simbol Fn atau non-terminal yang terletak pada posisi paling kanan. Nah, maka dia merupakan contoh dari bentuk pendeklarasian dari tata bahasa reguler. Nah, untuk contoh selanjutnya ini terdiri dari 3 buah variabel dengan simbol himpunan terminal. Nah, berarti ini merupakan contoh pendeklarasian dari tata bahasa reguler. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini bukan pendeklarasian dari tata bahasa reguler. Mengapa? Karena 3 buah variabel ini terdiri dari 3 buah variabel, yang mana satu simbol Vn atau non-terminalnya itu terletak pada posisi bagian di tengah, berarti dia bukan pendeklarasian dari reguler. Sedangkan contoh untuk bagian keempat, simbol Vn terletak pada bagian sebelah kiri. Nah, maka dia bukan merupakan contoh dari pendeklarasian reguler. Contoh selanjutnya itu ada D besar, A besar, dan B kecil. Nah, di sini ada dua variabel Vn, sedangkan aturan pada penggunaan reguler itu betanya maksimal memiliki satu simbol Vn. Nah, pada pendeklarasian ini terdiri dari dua variabel Vn, berarti ini bukan merupakan contoh penggunaan dari reguler. Nah, selanjutnya contoh dari tata bahasa Chomsky yang kedua itu ada CFG atau bebas konteks, yang mana pada bebas konteks ini atau CFG terdiri dari alfa dengan simbol Vn dan beta dengan simbol Vn atau Ft, yang mana Ft ini merupakan himpunan dengan simbol-simbol terminal, dan Fn ini merupakan himpunan dengan simbol non-terminal. Nah, untuk contohnya di sini langsung saja kita lihat. Di sini ada beberapa contoh dengan penggunaan
alfa yang sama, yaitu dengan variabel himpunan simbol non-terminal yang terdiri dari beberapa himpunan simbol non-terminal. Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan dari tata bahasa bebas konteks. Nah, pada syarat penggunaan CFG atau bebas konteks dalam tata bahasa ini, kita hanya perlu fokus pada penggunaan simbol VN untuk bagian alfanya saja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang CSG atau konteks sensitif. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu alfa kecil sama dengan beta. Di sini sudah ada contohnya, T menghasilkan AB kecil D besar. Selanjutnya T menghasilkan A kecil D besar. Yang selanjutnya ada T menghasilkan ABD kecil. Jadi di sini kita masukkan saja alfa, di sini T ruas kiri kecil sama dengan beta. Di sini A, B, D ada 3, D-nya huruf besar, jadi lebih besar daripada ruas kiri. Jadi ini termasuk dengan CSG. Selanjutnya di sini ada T menghasilkan A kecil D besar. Di sini ada A sama D, dan di ruas kirinya T saja, jadi lebih besar daripada ruas kiri, lebih besar dari alfa. Jadi di sini termasuk dengan CSG. Yang selanjutnya di sini A, B, D ada 3, sedangkan T di sini hanya 1. Ini juga termasuk dengan CSG. Jadi yang tidak termasuk dalam CSG itu, contohnya T menghasilkan A kecil. Ini tidak termasuk ke dalam CSG karena alfa lebih besar daripada beta. Oke, selanjutnya ada natural language. Di sini rumusnya adalah bebas. Jadi semua ruas kanan sama ruas kiri berbeda atau lebih besar daripada ruas kirinya, itu termasuk ke dalam natural language. Contohnya contohnya seperti S menghasilkan CA, atau bisa juga di sini S menghasilkan A B C, atau bisa juga di sini A menghasilkan NL. Ini termasuk dalam natural language karena aturannya bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.